Baik, teman-teman sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Tentunya dengan segala kenikmatan yang Allah berikan ini, marilah kita mengkonversinya menjadi sebuah ketaatan, menjadi sebuah keimanan yang lebih baik lagi kepada Allah dan juga ketakwaan kepadanya. Dan tentunya kehadiran kita di sini menjadi salah satu bagian aktualisasi dari ketaatan kita kepada Allah. Bahwa hadirnya kita di sini, kita meniatkan diri kita ikhlas, ya, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa berpanjang kalam, jadi sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kehadiran antum semua sekali lagi akan mendatangkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini. Dan tentunya kita berharap dengan ini pula kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Qur'an, jadi lebih taat kepadanya. Jadi saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang program kita Majelis Tadabbur Al-Qur'an. Jadi dalam kegiatan ini sebenarnya sederhana saja, bahwa karena kita memang adalah komunitas, ya, Forum Halaqah Qur'aniyah Al-Kautsar ini adalah komunitas orang-orang yang mendedikasikan dirinya di dalam dunia atau di jalan Al-Qur'an ini, ingin menjadi bagian dari para ahlul Qur'an. Oleh karena kita memperbanyak aktivitas, memperbanyak kegiatan yang semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Nah, kadang untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an butuh stimulan, butuh kegiatan-kegiatan yang mendorong kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah kegiatan ini, yaitu Majelis Tadabbur Al-Qur'an. Jadi konsepnya adalah kita mentadaburi Al-Qur'an, ya, secara bertahap gitu ya, ataupun secara berurutan dari mulai surat Al-Fatihah sampai nanti akhir surat An-Nas gitu ya. Nah, tentunya di dalam setiap pertemuan ya kita mentadaburi itu ayat per ayat. Diharapkan juga tidak hanya sekedar tadaburnya saja, tapi juga dari sisi tajwidnya semakin menguatkan pemahaman dan keilmuan kita, ya, dari sisi tajwidnya. Nah, kegiatan ini diperuntukkan bagi semua anggota FHQ Al-Kautsar, terutama kelas tahfidz dan takhusus. Kenapa? Karena nanti saya minta ada interaksi dengan teman-teman yang di kelas tahfidz dan takhusus untuk membaca ayat, ya. Jadi per ayat itu satu orang satu ayat plus dengan terjemahannya. Ya, nanti saya juga coba share melalui Zoom meeting ini Quran terjemahannya kalau memang teman-teman nggak siap. Tapi kalau teman-teman siap dengan Quran terjemahannya sendiri itu lebih bagus. Ya, jadi semuanya sudah siap dengan Quran terjemahnya. Jadi nanti polanya satu orang
itu dapat jatah membaca satu ayat. Ya, tentunya yang saya kasih kesempatan membaca tadi yang kelas tahfiz dan takhusus. Kenapa? Karena kelas tahfiz dan takhusus istilahnya yang sudah punya kemampuan bacaan Quran sesuai tajwid ya, sudah bagus, sudah benar bacaannya. Sementara peserta dari kelas yang lain dalam majelis ini cukup menyimak saja, menyimak dan ikut mentadaburi bersama ayat-ayat yang nanti akan kita baca dan juga tadaburi serta dibedah dari sisi tajwidnya. Sekali lagi teknisnya, satu orang membaca satu ayat, kemudian disampaikan, dieksplorasi kaidah apa saja yang ada di dalam ayat itu, kemudian dibaca juga terjemahannya, gitu ya. Jadi masing-masing kita nanti bisa bisa mentadaburi bersama ayat per ayat, gitu. Demikian sekedar prolog saja, arahan singkat dari saya. Sekarang kita langsung saja. Jadi nanti setiap peserta yang saya sebut namanya langsung menjalankan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi baca satu ayat ya, kemudian silakan dieksplor kaidah tajwid apa saja yang ada di dalam ayat tersebut, kemudian membacakan terjemahannya. Ya. Saya coba men-share sebuah Quran digital. Kelihatan nggak? Halo teman-teman, yang saya share kelihatan atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Pak. Jelas ya? Terlihat. Alhamdulillah. Baik. Ya, jelas. Ya. Khusus surat Al-Fatihah, saya coba mulai dari saya, teman-teman nyimak saja dulu, dan nanti untuk surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 1, saya minta dibaca secara bergantian oleh peserta tahfiz dan juga takhusus yang bergabung saat ini ya. Ya. Baik, saya mulai dari surat Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama, atau lebih tepatnya tadi dengan kalimat isti'adzah ya. A'udzu billah, ada mad tabi'i di di kalimat ya, mad tabi'i, kemudian a'udzu billah ya, ada mad tabi'i juga billah ya. Kemudian minasyaiton, alif lam syamsiyah, minasyaiton, ta-nya panjang, 2 harokat mad tabi'i. Kemudian nir ya, nir di situ ada alif lam syamsiyah juga, nir rajim, mad arid lis sukun. Kemudian ayat pertama surat Al-Fatihah, bismillah ya. Bismillah ya. Ini ada mad tabi'i, kemudian hir ya. Di sini ada alif lam syamsiyah, rahman, ma-nya ini panjang mad tabi'i, nir rahim ya. Ada alif lam syamsiyah, him, mad arid lis sukun ya. Maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdu, ya. Ada alif lam qamariyah. Kemudian hamdu, mim mati ketemu dal, itu izhar syafawi. Kemudian lillah, ini mad tabi'i. Ya. Rabbil, alif lam qamariyah, a mad tabi'i, alamin ya, ini mad arid lis sukun ya. Maknanya segala puji ya, alhamdu segala puji, lillah bagi Allah, rabbi Tuhan, al-alamin seluruh alam, ar-rahmanir rahim. Ar-rahman ya, ada alif lam syamsiyah, ma itu mad tabi'i ya. Ya, maknya itu panjang. Kemudian nir rahim ya. Ya, ini alif lam syamsiyah, him mad arid lis sukun.
Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya. Tabi'i, kemudian Yaumiddin, ini alif lam syamsiyah. Malik, ya, pemilik, raja. Yaum, hari. Ad-din, ya, di sini dimaknai pembalasan, ya. Jadi raja di hari pembalasan atau raja di hari kiamat, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ya. Nah, di sini saya selalu mengingatkan kalau ketemu huruf bertasydid selain nun dan mim, ya, maka cukup suaranya ditegaskan, apa ya istilahnya? Jadi bukan ditahan, tapi ditekan, ya. Iya, ya. Nah, ini ya tasydid termasuk yang ditekan, bukan ditahan. Kalau nun tasydid dan mim tasydid karena bagian dari gunnah, diistilahkan dengan gunnah musyaddada, maka dia ditahan suaranya. Iya, ya-nya panjang, matabi. Kemudian na'budu wa iya sama matabi, ya. Nasta'in, ya. Nah, di sini ain, ya, itu mad arid lis sukun. Iyyaka, hanya kepada engkaulah, hanya kepadamulah. Na'budu, ya. Na'budu, na itu menunjukkan kami, ya. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkaulah, kepadamulah. Nasta'in, kami memohon pertolongan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas, ya. Meskipun di sini ada alif, ya, karena dia ketemu dengan alif lam syamsiyah, maka ihdina nanya tidak dipanjangkan, ya. Jadi langsung dia masuk ke alif lam syamsiyahnya. Jadi ihdinas, ya, ihdinas sira. Nah, ra-nya ini mad tabi'i, siratal, ya. Ini ada alif lam qamariyah. Mustaqim. Nah, ini mad arid lis sukun. Ihdina, tunjukilah. Nah, di sini menunjukkan kepada kami. Tunjukilah kami. Nah, jadi tunjukilah kami as-sirat, jalan. Ya, cuman kalau di terjemahan di sini kaminya masuknya di sirat, tapi yang lebih tepat sebenarnya di ihdina. Jadi ketika mengatakan ihdina, ya, itu menunjukkan kita meminta hidayah dari Allah, hidayahilah kami, gitu, ya. As-sirat, kepada apa? Kepada jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, di situ dulu berhenti. Nah, sira ini ada mad tabi'i, kemudian, ya, siratal, ya, ladzi ini alif lam syamsiyah. Siratal ladzi, nya sendiri ini mad tabi'i. Nah, an'amta ada nun mati ketemu ain. Nun mati ketemu ain ini apa? Namanya izhar halqi, ya. Jadi namanya izhar halqi. Jadi harus dibaca jelas. Nah, kemudian amta, mim mati ketemu ta. Nah, ini izhar syafawi. Jadi jangan ketukar, ya. Kalau kaidah nun sakinah atau nun sukun itu masuknya izhar halqi, ya. Kalau mim sakinah atau mim sukun masuknya izhar syafawi, ya. An'amta alaihim, ya. Nah, nanti di sini juga alaihim ada mim mati ketemu ghain. Nah, itu juga sama, ya, izhar syafawi. Jadi dibacanya jelas, nggak boleh ditahan, nggak boleh siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, salah, ya. Jadi langsung loncat ke kalimat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Yaitu jalan, ya, sirat jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah mendapatkan kenikmatan darimu, ya. An'amta, kalau di sini telah engkau anugerahkan nikmat, ya.
alaihim, kepada mereka. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ghairi ya. Ghairil alif lam qamariyah. Maghdu. Nah, ada maghdu. Jadi di maghdu nih ada huruf isti'la ya, ghain. Nah, kalau ada huruf isti'la dalam posisi sukun didahului oleh huruf berharokat fathah, dia termasuk kategori bacaan tafkhim. Jadi cara bacanya mau ya, diangkat ya. Vokalnya sedikit dibulatkan. Ghairil mau ya, mau du-nya ini mad tabi'i. Kemudian maghdubi alaihim, mimati ketemu wau itu izhar syafawi. Di mat lazimnya di sini ya, di bo ya, bo gitu kan. Ini kan benderanya juga di sini kan, bo. Nah, yang kalau walad ya, maaf, ini karena dia ada alif lam syamsiyah, jadi langsung masuk ke alif lam syamsiyahnya. Jadi si alifnya yang ada di lam alif ini ya tidak dianggap gitu, atau istilahnya tidak dibaca ya. Jadi langsung. Jadi bukan wala gitu, tidak. Langsung walab ya, langsung masuk ke alif lam syamsiyah, walab ya. Nah, disinilah yang saya tadi jelaskan mad lazim mutsaqqalnya ya. Waladdallin ya. Kenapa dikatakan mutsaqqal? Kenapa dikatakan berat? Karena kita harus memanjangkannya dulu, kemudian ketemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, itu effortnya menjadi lebih berat gitu ya. Ketimbang nanti yang ringannya itu ada yang kalau ketemu dengan huruf sukun gitu ya. Kemudian lin, nah itu mad arid lis sukun. Jadi jalan orang-orang yang telah dianugerahi kenikmatan oleh Allah kepada mereka, ghairil maghdub, bukanlah al-maghdub, orang-orang yang dimurkai ya, atau orang-orang yang dibenci ya, alaihim, kepada mereka, maksudnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, waladdallin, dan bukan pula ya jalannya orang-orang yang sesat ya. Baik, ini surat Al-Fatihah. Kita langsung saja karena waktunya terbatas masuk ke surat Al-Baqarah. Yang saya sebut namanya nanti sekali lagi silakan dibaca ya. Untuk Al-Baqarah ini ayat 1 dan ayat 2 dibaca oleh satu orang. Kemudian nanti di explore kaidah tajwid apa saja yang ada di sana dan dibaca terjemahannya. Ya, baik. Yang saya minta tentunya dari kelas yang tahfiz ya, dimulai dari ini dulu deh. Yang udah hadir siapa nih? Udah pada hadir kelas tahfiz ya. Ini yang saya terlihat. Misbah ada? Ada, Ustaz. Ya, silakan baca ayat 1 ayat 2 dan disampaikan kaidah tajwid apa saja di dalam ayat tersebut dan dibaca terjemahannya. Ya, silakan. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, dari ayat pertama
untuk kaidah tajwidnya alif lam mim. Di situ ada huruf lam yang ditasdidkan langsung ke huruf mim. Kaidahnya adalah mad lazim mutsaqal harfi. Kemudian ayat yang kedua, zalikal kitabu, za matabi'i, zalikal alif lam qamariyah, kita matabi'i, la raiba, la-nya matabi'i, la raiba fi-nya matabi'i, hudal idgham bila guna, hudal lil muttaqin, mad arid li sukun. Baik, untuk maknanya ayat yang pertama alif lam mim. Ya, jadi setiap huruf ini masing-masing satu huruf ya. Karena ada hadisnya Ustaz ya, yang lamum harfun gitu. Kalau salah. Ya, seperti itu satu huruf. Ya. Kemudian yang keduanya zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Sudah. Imam ya, ada ya. Imam Makarim, silakan ayat kedua. Benar, Ustaz. Tafadhol dibaca ayat kedua. Ustaz baru dari kamar mandi. Oh, Pak Ahnaf aja deh, Pak Ahnaf. Pak Ahnaf dengar? Dengar Ustaz. Ya, silakan dibaca ayat kedua. Ayat kedua apa ayat ketiga Ustaz? Ayat ketiga, maaf. Ya betul, ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Alladzina alif lam qamariyah maji Alif lam qamariyah apa alif lam syamsiyah? alif lam syamsiyah. Nah, terus Alladzi matabi yu'minuna matabi bil ghaibi alif lam samsiyah, alif lam koma alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Terus ya. Wa yuqimun mat tabi'i, terus wa yu'muna mat tabi'i, terus wa yuqimuna sholata as-sholah alif lam samsiyah. Oke, terus Sholah matabi'i, ya, terus wa mimma razaqnahum, mimma ini mim tasdid apa mim tasdid kategorinya? Mim tasdid. Gunnah, Ya. Gunnah musyaddada. Gunnah musyaddada. Nah, terus razaqna maknya dulu. Ma matabi. Nah, terus razaqnahum, razaqni ada qalqalah. Qalqalah dibaca tafkhim atau tarqiq qalqalahnya? Tafkhim. Tafkhim ya. Qalqalahnya dibaca tafkhim tebal ya. Razaqa ya, razaqa. Terus razaqnahum matabi. Terus hum
Mim mati ketemu ya. Yum izhar ya. Izhar apa? Izhar Syaf. halqi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim mati ketemu ya, izhar syafawi. Izhar syafawi. Diingatkan lagi ya. Jadi setiap ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebut izhar syafawi. Dibacanya jelas. Ya, lanjut. Yungfikun. Nun mati ketemu fa. Yunfiqu ni Nun mati ketemu fa. Lupa Ustaz. Ikhfa hakiki. Nun mati ketemu fa. Ikhfa hakiki. Nah, pertanyaannya lagi. Yungfikun ini ikhfa hakikinya dibaca tafkhim atau tarqi? Nun matinya. Yunfiqu tarqiq. Tarqiq ya, dibaca tarqiq. Ya. Kenapa? Karena nun matinya bertemu huruf selain huruf isti'la. Dia menjadi tafkhim kalau hanya bertemu dengan huruf isti'la. Terus yungfiqun, kunnya apa tuh? Kun mat tabi'i. Mat arif lisukun. Mat arif lisukun. Kalau disebut mat tabi'i juga tidak salah, ataupun cuman karena dia di akhir kalimat dia punya nama sendiri, namanya mat arif lisukun. Ya, mat arif lisukun. Jadi lebih panjang, boleh lebih panjang dari 2 harokat. Baik, jazakallah khairan Pak Ahnaf. Ya, Imam sudah siap? Imam Makarim sudah siap belum? Hah? Belum. Lagi nih yang hadir. Sudah siap? Imam. Silakan dibaca. Sudah. Dibaca ayat keempat. Ayat keempat dibaca. Ya, dibaca ayat keempat, silakan. Ayat keempat. Ayat keempat tahun 5, Ustaz. Keempat. Benar kan? Oh, keempat ya. Ya, keempat, Ustaz. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. 2 ayat ya, Ustaz? Satu. Ayat 4 aja. Silakan dibaca kaidahnya apa saja. Ada kaidah apa saja di sana? Ya. Dulu ya, Ustaz? Oh iya yang tadi juga belum dibaca terjemahannya ya, Pak Ahnaf ya. Saya lupa. Oh, ya. Iya, Ustaz. Enggak apa-apa. Nanti saya baca dulu yang Sekalian aja, Ustaz. Ya, silakan sekalian antum dulu Pak Imam ya, silakan. Ya, ayat 3 Ustaz ya, terjemahannya ya. Ya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus ayat keempat. Dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Iya. Ayat 5, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Sekarang ayat keempatnya di explore ininya, kaidah tajwidnya apa saja, Imam?
Walladzina ada alif lam syamsiyah, alladzina ada mad tabi'i, kemudian yu'minuna ada mad tabi'i, bima unsila itu mainnya dibaca mad jaiz. Mad jaiz mun fasil ya. Terus Kemudian unsila ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ya. Terus Ilaika wa ma unzila. Ya, ini sama mad jaiz munfasil. Terus Kemudian sama. ada ikhfa hakiki juga. Ya. Terus Min qablika ada nun bertemu dengan qaf ya. Nun sukun bertemu dengan qaf. Itu ikhfa hakiki dibacanya tafkhim Ustaz. Min qablika ya. Terus Ada qalqalah qablika. qalqalahnya tafkhim atau Wabil tarkib? tafkhim Ya. ada huruf qaf ya. Ya. Kemudian ada basukun qablika ada qalqalah Ya. ya. Qablika. Wabil akhirati ada alif lam qamariyah. Ya. Kemudian akhirati itu mat badal ya Ustaz ya. Mad badal ya. Sekali lagi kalau ada hamzah ini dipanjangkan mad badal ya, bil akhirati. Terus hum Yu'minun bertemu dengan ya izhar syafawi. izhar syafawi. Terus Yu'minun dibaca atau yu'minun dan di akhirnya mat arif disukun. matahari disukun. Disukun. Ya. Lanjut ya. Tadi ya, udah sampai situ ya. Ayat kelima dibaca siapa lagi nih peserta tahfiz yang hadir? Tinggal yang akhwat ya. Ya Ustaz. Yang akhwat saya tunjuk ya, yang akhwat ya. Silakan Mbak Atikah ada? Ada Ustadz. Ya, Suara silakan. saya terdengar tidak? Jelas. Oke, Silakan. ayat 5 ya Ustadz ya? Iya, ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, kaidah tajwidnya yang pertama ada ulaika. Ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, itu hukumnya ialah mad wajib muttasil. Oke. Kemudian ala la-nya itu mad tabi'i. Ya. Terus kemudian yang ketiga hudamir. Ada apa nih? Fathah tanwin bertemu mim. Kaidahnya ialah idgham biguna. Ya. Ya rabbihim. Nah, waqaf ya di situ. Tapi kalau disambung mir rabbihim wa ula ada mim mati bertemu wa itu hukumnya izhar syafawi. Tadi ada yang kelewat. Nun mati ketemu ro apa tadi? Nun mati ketemu ro. Oh iya, mim mati ketemu ro itu hukumnya idgham bila guna. Idgham bila guna. Ya, terus wa ulaika sama ya. Ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, hukumnya mad wajib mutasil. Humulnya itu mad bukan alif lam qamariyah. Muflihun. Nah, di akhir kalimatnya itu hukumnya mad arif disukun. Ya. Kemudian terjemahannya merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sudah. Baik, ya, jazakillah khairan kepada Mbak Atika. Baik, ikhwafillah rahimakumullah.
karena waktu kita terbatas, kita hanya sampai jam 9 saja. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini, tadabbur kita tadi dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Baqarah ayat kelima. Ya, saya ingin sedikit menyimpulkan apa yang sudah kita tadabburi bersama ini. Ya, jadi bahwa kalau di Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini menceritakan tentang karakteristik ya orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi harapannya setelah kita mentadaburi ayat ini, kita mampu mendorong diri kita untuk memenuhi karakteristik orang-orang yang bertakwa tersebut ya. Dari ayat yang pertama tadi ya alif lam mim, kemudian dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi dimulai dengan kalimat bahwa kitab ini ya tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang mampu menyamai isinya ya. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman hendaknya menjadikan kitab ini sebagai pegangan, sebagai pedoman hidup kita, dan insya Allah sepanjang hayat kita senantiasa bersama kitab ini, selalu berinteraksi dengannya, membacanya, ya, mentadaburinya, dan juga tentunya yang terpenting adalah mentadaburinya, membacanya, mengamalkannya. Tentunya yang terpentingnya adalah bagaimana setelah kita mentadaburi ayat ini, kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman yang lebih baik lagi. Dan ditutup dengan kalimat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Ya, siapa mereka orang-orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya, kemudian mendirikan sholat, kemudian dia mau menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga dia beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan beriman kepada hari akhir. Ya. Mereka yakin dengan adanya hari akhir. Ya. Karena hanya orang beriman yang meyakini adanya hari akhir, sehingga mereka menyiapkan diri mereka untuk menghadapi hari akhir tersebut. Ya. Di dalam konteks hadis, makanya selalu keimanan kita kepada hari akhir itu selalu beriringan keimanan kita kepada Allah. Makanya kalimatnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari, ya. Dan seterusnya. Jadi selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Orang yang meyakini hari akhir pasti dia beriman kepada Allah. Sebaliknya juga orang yang beriman kepada Allah semestinya dia yakin adanya hari akhir. Nah, inilah karakteristik orang-orang yang bertakwa yang digambarkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi, dan ditutup oleh Allah dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Artinya orang-orang yang beriman, yang mampu mengupgrade diri menjadi orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya telah mendapatkan hidayah dari Allah, telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka lah wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ataupun mendapatkan kesuksesan. Dan insya Allah kita semuanya ingin menempuh jalan ini, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan semoga ya sepanjang hayat kita menjaga betul karakteristik ini ya, sampai dengan akhir hayat kita, sehingga kita tergolong ulaika humul muflihun, tergolong orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan, ya, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Tadabbur kita kali ini kita cukupkan ya. Jadi kurang lebih seperti inilah majelis tadabbur kita. Insya Allah kita lanjut lagi di majelis berikutnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan iltizam, ya, komitmen yang kuat untuk bisa senantiasa mengikuti ya agenda-agenda ini, dan juga tentunya
dengan ini tidak lain tidak bukan niat kita semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ingin menjadi bagian dari para ahlul Quran, yaitu ahlullah wa khassatuhu, yaitu para kerabatnya Allah dan juga orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, jazakumullah khairan atas segala perhatian, atas segala waktunya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.